Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan. Begitu saja. Cahaya, materi, energi. Akhirnya dalam perilaku tubuhnya Islam, iman, ihsan. Nah, gitu kan tadi semua. Kamu ngomongin Islam, iman, ihsan, esensinya nggak ngerti ya. Tadi terus apa itu judulnya? Tadi karena nggak ngerti apa yang kamu lakukan, tadi semua. Kamu hanya ngikut aja, kata dialah, kata kayak saya. Agama mengikuti kakek moyang. Maka itulah Nabi Allah ingat dalam Al-Quran, mereka kamu yang bertuhankan kepada nenek-nenek moyang kamu. Makanya Nabi Muhammad, dulu Nabi Muhammad sudah negor orang Quraisy tadi. Bahwa kata innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Itu dulu udah dianggap aib jahiliyah oleh Nabi Muhammad gitu. Fata'addu mahabil ajdad, berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Maka itulah nggak usah bangga-bangga dengan nasab. Maka tadi Nuh boleh punya anak Kan'an. Apa-apa Nabi Kan'an belajar sama bininya. Lut juga sama kan, bininya juga gagal. Maka di Quran itu laki-laki yang soleh untuk wanita yang nggak soleha. Contohnya Lut, Nuh, anaknya Kan'an, anaknya Lut, gitu kan tadi semua. Tapi ada laki-laki yang soleh untuk wanita yang soleha, Ibrahim contohnya. Tapi ada wanita soleha untuk wanita yang nggak soleh, contohnya adalah Aisyah dengan Firaun. Jadi semuanya nggak ada hubungannya soleh nggak soleh sebetulnya, karena bukan tentang itu Allah itu, tapi tentang hukum tarik menarik dan hukum tolak menolak. Tadi semua ya yang harus kita pahami tadi semua. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu perumpamaan semuanya. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Tapi Allah mengatakan wa ma yaqiluha, kecuali yang diberi ilmu. Tapi ilmunya manusia sekarang kata Allah wa ma yartabi'u aktsaruhum illa dhanna. Manusia itu hanya berdon saja sekarang ini. Nyangka-nyangka Allah. Kayak wayang ngobrol nerakanya dalam gimana ya. Nah kita hari ini itu kan setolol-tololnya manusia lagi ngomongin neraka. Adalah wayang-wayang tolol yang bicara tentang nerakanya dalang. Gitu. Padahal dalang bicara nar dan nur. Gitu kan. Dalang sedang bicara hukum gender pasangan, kalau ada senang, ada nggak senang, gitu. Diartikan aja neraka dan surga. Yang akhirnya memang menjadi neraka dalam kehidupanmu di dunia ini, karena kau yang menariknya. Karena kau ngerti sebetulnya nur itulah dari nar, gitu loh. Mana ada cahaya kalau bukan dari panas, dari semua. Maka selalu itulah Allah menciptakan manusia jin, manusia dari tanah, jin dari api, ya gitu. Tadi karena on saja, karena kurang gaul, ngopinya kurang aldoh, tadi tapakurnya kurang dalam, tawajuhnya kurang benar, maka di tingkatannya tawajuh, tafakur, tadzakur, barulah tawakul. Tuh, kan tahapannya begitu. Syatoilah udah benar, tadi mengatakan, tadi Syatoilah menyampaikan kepada kita, ada haro wis ngadeurkeun, ada haro wis ngadeurkeun. Wujuda kula syai'in, si kaca, si Tuhannya, si gelas kaca ini mewujudkan dirinya karena dialah al-musawwir. Jadi yang membentuk itu adalah si kaca itu sendiri. Maka kaca dibikin gelas kaca, kaca dibikin burung-burungan dari kaca, kaca dibikin kelereng. Kemanapun dibentuk ya kaca semua, mau jadi kelereng ya kaca. Nah inilah sesungguhnya manusia juga sama, nggak ada bedanya. Cuma kamu ada pada sisi dirimu tadi, si identitas, si Adam. Tadi merasa ada, merasa ini. Nah itulah persoalan kamu. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi dunia ini tidak akan tidak ada. Karena dia abadi selamanya. Abadan abada. Walaupun dia ada, maka ada pihak, ada domir, ya tergantung. Ya tetap si gelas kaca ini untuk membedakan dengan kaca suatu saat harus pecah dulu. Untuk dibuat apa? Dibuat kelereng. Ya Allah ya Karim. Maka lihat kalau kamu mengerti 144 unsur yang di alam ini.
ada unsur apa? Unsur kalium, kalsium, mangan, zinc, aurum, ferum. 144 unsur itu akan kembali nyusun tubuh. Tubuhmu itulah merupakan gabungan dari malaikat. Malaikatnya mana tuh? Tadi kuprum, aurum, utusan sang hidup. Tadi semua. Tadi. Dari unsur-unsur itulah yang menjadikan penyusun narun, hawaun, maun, turab. Unsur tanah, nah, maka tadi disebut unsur tanah. Coba ayo cerdas, mulai cerdas sekarang sahabat tadi semua. Supaya kita hidup bahagia dan karena persoalannya kalau kamu hari ini salah beritikad ya kamu akan menerima neraka dulu. Tadi akan masuk ke alam barzah, alam kegelapan. Karena tadi kamu nggak jelas statusnya di situ. Itu disebut su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu pada saat ruh keluar dari tubuh sini, ya belum mengenal Allah. Maka kata Allah, man kana fi hadil a'ma, bahwa fil akhirati a'ma, wa adallu sabila. Tadi semua. Maka siapa yang buta pada Allah dan Muhammad. Nah, itu bahasanya kan bahasa, tapi prakteknya sebetulnya nyata pada gelas, pada apa, pada bumi, pada pohon, pada dirimu. Tentang kenyataan itu, maka itulah bukan tentang nyebut-nyebut nama Allah, tapi seharusnya merasakan kehadiran Allah setiap saat. Itulah bukan nyembah-nyembah, tapi yang harusnya kamu bikin vibrasi, sambungkan, resonansi dari semua ya. Makanya hari ini kata Abah juga, ungked-ungkedan kayak apapun negara-negara Islam sedunia hancur. Karena kamu keluar daripada hukum sunatullahnya itu sendiri. Si gelas kaca, dia nggak tahu siapa Tuhannya. Ya jelas dia sholatnya nggak ada gunanya. Dia pikir dia sedang menyembah. Padahal sebenarnya Tuhannya ya kaca itu juga. Kalau dia tidak sadari kehadiran si kaca itu. Tapi jangan selalu orang-orang masih bodoh, masih wahabi itu pahamannya nggak usah komen lah. Orang wahabi itu tadi semua. Karena agama kamu itu hayal. Bayangkan Nabi Muhammad aja katanya bahwa pakai tisu nggak sah. Cebok pakai tisu nggak sah. Karena Nabi Muhammad pakai batu. Itu tuh kamu tuh bukan pada esensi namanya. Ya nggak ada di tisu zaman Nabi nggak ada. Kalau udah ada toto saat itu. Makanya Nabi Muhammad ceboknya mati batu juru 3. Karena adanya masih batu. Hidupnya di padang pasir. Terus beol di mana? Ini kan memang tololan orang Islam ini semua. Allahu Akbar. Tadi semua. Makanya kamulah yang membawa primitif agama ini. Kamulah yang membawa kebodohan ke agama ini. Nabi Muhammad menggunakan cebok batu juru 3. Abasetu pakai toto. Sekarang sudah apa namanya less touch. Udah otomatis. Begitu pantat. Air datang, shoot. Tuh. Inilah tadi semua. Orang gosok gigi dengan susur. Dari mana? Kayak begitu. Kok jadi tadi semua. Aduh ya Karim. Akal agama tidak dijalankan. Kalau kamu nggak mau merubah paradigma begitu. Tadi semua. Nah inilah maka akhirnya sekarang ini adalah apa yang kau dakwahkan itu tadi. Saya pernah debat sama si siapa itu yang udah meninggal itu siapa? Oh, yang hidungnya bungetan ceplok di dia. Aduh, dari semua. Itulah kalau beragama pakai bujal doang dari semua. Karena tidak menggunakan akal tadi. Dalil tebung dari mana? Dalil itu hari ini kalau ngomong bicara dalil, kata Abah juga. 200 tahun Nabi Muhammad wafat sekalipun, dalil itu sudah nggak jelas. Maka karena memang dan juga sebetulnya kata menurut Abah nggak perlu. Karena zamannya juga beda. Kan itu cara alat mansakan untuk hidup setiap zaman. Maka tentu waktu zaman Nabi Muhammad pakai toto, listriknya juga belum ada, nggak bisa. Jadi inilah yang harus kita mengerti. Bahwa Tuhan menyeimbangkan. Maka kenapa ada membedakan Tuhan dengan kita adalah
Kalau kacanya tetap ada, zat kaca itu akan ada, tapi wujudnya si kaca ini apakah jadi gelas kaca, jadi apa namanya kelereng, jadi spion, jadi apa, itu urusan kaca. Itu hukumnya. Maka kaca itu abadi tadi semua. Adapun gelas kaca juga adalah akan abadi selama adanya, itu perumpamaannya saja. Maka berlakulah di alam ini hukum daya tarik, menarik, tolak, menolak. Tadi semua ya. Coba lihat. Kamu kan kalau pada saat kamu ingin pacaran, ingin punya istri, jatuh cinta pada seseorang, tuh, dia bisa menolak atau bisa menarik. Kenapa kamu bisa menolak dan menarik? Karena ada hukum vibrasi. Harus ada resonansi. Tadi semua kayak HP. Kamu itu HP sekarang. Kamu mengirimkan pesan. Kamu mengirimkan pesan, itu kan tadi semua. Tapi pesan dari sana nggak dijawab, kamu kan nggak bisa apa-apa. Namun sebaliknya ada orang mengirimkan pesan padamu, maka berarti abid wal ma'bud wahid, itu dalil. Jadi kalau seandainya ini kita rozik, ya kita marzuk. Tadi kita adalah yang bentuk, Allah al-musawwir, kita yang dibentuk. Tadi semua. Kita ini dibentuk oleh Allah sesuai dengan tadi. Wa khalaqal Adam ka suratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Al-musawwir, Allah itu membentuk segala. Tadi semua. Maka HP ini pada saat ini berhubungan dengan HP lain, harus ada gelombang elektromagnetik. Itulah hakikat Tuhan. Hari ini Allah kasih tahu kepada setiap manusia, hei manusia, betapa dekatnya aku denganmu. Tadi. Sekarang kau bisa berhubungan kemanapun dengan melihat wajah. Nah itu. Karena sekarang adalah ada. Tapi disinilah ada berlaku. Maka inilah kata Abah. Tuhan itulah kekosongan. Poton yang menyambungkan. Dari semuanya. Energi. Maka energi tidak akan hilang. Energi tidak diciptakan. Hanya akan berubah bentuk. Dari semua. Inilah hukum relativitas. Hukum kekekalan energi. Nah sekarang dibuktikan oleh arkeologi semua. Adam gagal, konsep Adam udah gagal tuh. Bahkan nanti konsep Quran gagal tuh. Nanti konsep Muhammad gagal nanti. Kalau ditaruhkan pada sosok, lihat nanti. Belum waktunya. Tadi semua. Cuma Abah sudah buka sedikit-sedikit. Siapa Muhammad itu? Nah itu kan harus dipahami oleh kita. Karena tidak ada resonansi pada Muhammad yang ada pada dirimu. Karena kau terjebak pada Muhammad sosok. Tidak adalah hubungan itu. Seperti kamu. Kamu menyebutkan jatuh cinta pada perempuan di sana. Tapi kamu tidak pernah berhubungan dengannya. Terus adakah kira-kira dia jatuh cinta padamu? Ya tidak, Dang. Lu nyebut-nyebut Muhammad, Muhammad, Allah, Allah, Allah. Coba kamu hukum itu. Maka harus ada frekuensi dulu. Disambungkan dulu. Kalau sudah tersambung, walaupun kamu ada di lubang jarum sekalipun, nyambung. HP saya hilang nih, chat. Oh bunyi di sono. Karena udah tersambung. Inilah bukan masalahnya ini kali ini. Kalau orang berislam tidak mengerti tentang konsep ini, aduh kasihan. Bagaimana kamu akan bangkit dalam kehidupan ini? Kamu akan sengsara terus dalam kehidupan ini. Kau mengharap-harapan cinta, tapi cintamu nggak dibalas. Kau nyebut-nyebut nama Allah, tapi nggak merasakan frekuensi Allah. Maka Allah dohirkan hukum tarik-menarik, hukum tolak-menolak. Kamu tidak bisa mengatakan Jubaidah, Jubaidah, Jubaidah. Di mana rumah Jubaidah nggak tahu. Coba, kapan mau kawin kamu? Tadi semua. Katakanlah Muhammad Jubaidah. Allahumma sholli ala Jubaidah. Allahumma sholli ala Jubaidah. Tapi Jubaidahnya nggak kenal. Nggak tahu. Nggak ada koneksi. Udah Allah dohirkan pakai HP. Kamu mas ini nggak bisa nelpon mas itu. Kalau nggak tahu nomor. Walaupun rapat. Itulah Allah mengatakan. Allah itu dekat tapi jauh. Maka dengan Allah itu sama kayak kamu duduk di mobil. Badannya rapat. Hati kamu? Mas ini, mas itu di bis berdua. Wah, deket nggak? Dekat. Di bis berdua tubuhnya berapatan.
Tapi pikiranmu dan hatimu tidak. Nah inilah bagaimana ada vibrasi dengan Tuhan itu. Tadi. Walaupun jauh, tapi kamu, walaupun dekat bisa jauh, yang jauh bisa Dadang naik pesawat ke Singapura. Atau Dadang naik pesawat ke Eropa, misalnya. Di pesawat itu ada teman lagi duduk. Yang satu orang Singapura, orang Afrika. Itu pikiran orang Afrika itu di Afrika aja itu. Dadang di Indonesia aja tuh. Itulah makanya disebut dengan dikir itu adalah ingat. Dikir itu ingat, dan ingat itu harus udah liko, udah ketemu. Karena tanpa ketemu tidak akan ada frekuensi. Kalau nggak ada frekuensi, nggak ada vibrasi. Harus diketarkan dulu nih. Tadi semua kehidupan ini begitu, berlaku hukum alam, keseimbangan. Ya. Coba kamu sadari setiap hari, kata Abah juga. Bagaimana bulu alis, bulu rambut, bulu ketek, bulu burung, gitu. Bulu rambut, semua juga punya keteraturan. Coba kalau nggak ada Allah, kalau nggak berlaku hukum keseimbangan, bulu mata terus ke sini. Ini manusia repot, kemana mau cukur mata? Kemana mau cukur alis? Tapi tidak. Bagian-bagian tertentu. Kenapa yang ini harus dicukur? Ada juga alasannya. Kenapa bulu ini harus dicukur? Ada alasannya. Tapi kenapa yang ini nggak boleh dicukur? Karena ini nggak boleh, nggak ada. Bulu alis, maka pada saat udah berhenti di situ, dionggol nyot ke sini. Gigi. Coba kalau gigi itu nggak gompal. Ini Abah pada gompal semua. Karena tadi gigi itu sebuah benda dari kapur. Makanya orang itu kalau nggak gompal, untunya serem kayak Dracula. Maka harus diganti. Itulah rahmat Allah. Semua. Tapi pada saat dia tumbuh naik dari bawah ke atas, apakah terus naik ke atas? Tidak, dia diam. Ada keseimbangan. Keseimbangan. Kenapa bulu manusia ini nggak seperti bulu di rambut? Harus jadi lutung. Coba kamu tuh tafakur. Betapa al-musawwir Allah itu sempurna pada dirimu. Sebetulnya termasuk rezeki. Rezekimu itu diatur sebagaimana kukumu diatur. Kamu gunting, udah panjang, besok nongol. Gigimu naik ke atas, tapi pada saat itu yang atas turun ke bawah kalau nggak ada Allah. Kalau kita ini bukan Allah, itu tadi kata Syai'ila adharu wa isqadirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu, berarti semua itu berlaku hukum ini liar tubuh ini. Ya enggak begitu. Maka inilah harusnya manusia itu bahagia di dunia ini. Dan Allah menyuruh kita bahagia sebenarnya. Cuma kamu nggak ngerti bagaimana cara menemukan kebahagiaan itu. Karena tidak terkoneksi tadi. Ingin jatuh cinta sama si Marni, hanya Marni. Hanya ada si Udin, Allahumma sholli ala sayyidina Udin, Allahumma sholli ala sayyidina Udin. Gimana? Maka nggak berdampak sholawatnya. Karena kata Abah juga, nggak berdampak dikirnya. Ya kita buktikan kemarin At-Taqoh itu. Yang tukang dikir, ternyata disebut dikirnya la ilaha illallah, begitu digebrak sedikit ternyata bukan dia yang dikir itu, jin. Itulah apa udah dohirkan kemarin tadi semua. Dikira kamu yang sholat itu dia, bukan. Selama sholat yang merasa sholat itu jin. Itulah, maka kita harus mengerti frekuensi tadi semua, mengerti resonansi, vibrasi. Nanti kalau At-Taqoh lagi sama Abah, akan Abah tarik naikkan potensinya sampai 7 napas. Lihat dampaknya. Kalau nggak ngegeletak itu semua. Karena Abah lihat begitu aja lagi dikir udah kelihatan. Ini orang-orang yang orang-orang kosong. Pikirannya kosong. Ngomongnya la ilaha illallah. Tapi kosong. Kosong. Karena nggak ada frekuensi, nggak ada vibrasi, nggak ada resonansi.
Begitu di penghujung, Allah, wah, coba. Jengak baru dia baru sadar. Ternyata ngelamun dikirnya itu. Dan yang dikir bukan dirinya. Nah inilah dalam torikot juga hanya jadi fitnah saja orang-orang torikot yang merasa mulia, merasa soleh, merasa lebih baik dari orang lain. Ini karena tidak mengerti konsep dari awal. Tidak mengerti konsep. Jadi itulah ya, lihat di tubuh kita, gigi tidak naik. Bulu ini enggak sampai kayak bulu rambut gitu semua. Ya jadi orang utan. Tapi dia keteraturan, punya keteraturan. Maka itulah manusia itu sebetulnya mau nggak sadar evolusi. Makanya kalau orang bulunya dadanya banyak itu baru selesai dia evolusi dari lutung itu. Evolusi manusia itu. Makanya kenapa pada saat Allah ingin menjadikan Adam ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah tadi malaikat bahasanya itu protes tadi semua. Karena mereka akan membuat kerusakan. Semua ya. Karena itulah maka Allah sudah mengatakan. Maka disinilah kita harus patalako Adam. Nah patalako Adam itu disambungkan dulu oleh Allah pada Allah. Makanya waktu pertama malaikat itu debat. Yang mendebat kepada Allah. Kata iblis jangan. Dulu juga dia barbar. Dan itu udah jauh sebelum Adam itu sudah ada makhluk banyak. Bahkan tadi jangan kamu pikir Adam cerot berdua kelantang kelinting gitu kan karena otakmu yang memblek memahaminya. Maka kata Abah, Adam itu punya ibu, punya bapak. Inilah karena kalian memblek semua, ya, memahaminya tadi semua, ya. Maka pada saat bicara Qabil dan Habil, si Qabil itu setelah membunuh Habil kabur kemana? Ke India. Nah inilah orang India itu keturunan si Qabil, banyak keturunan si Qabil dari semua, ya. Dan dia kawin dengan kampung sebelahnya, kan ceritanya nggak ada Adam doang keluarga katanya gitu, dia kampung. Nah, inilah yang nanti fakta-fakta bahkan akan dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah dari semua. Jadi yang membedakan Adam kita ini adalah Adam itu disambungkan dulu oleh Allah. Maka patalako Adam kalimatur Robbi. Nah itu dadanya dibelah. Kaf ha ya ain sod. Patalako Adam. Jadi siapa yang ditalkin? Manusia yang akan jadikan tadi adalah tersambung dengan Tuhan harus talkin dulu. Patalako Adam. Maksudnya talqin itu lakona yulakinu talqinan, dibelah dadanya, dibersihkan dadanya dari benci, dari dengki, dari iri, dari semua. Tadi semua. Ini dikir tapi kok kebenciannya nggak rubah-rubah semua, ya. Karena disinilah tentang kau kabun duriyun yukodumin sajarotin mubarokatin zaitunatila syarkiyati wala gorbiyah. Inilah dada. Bahagianmu di dadamu. Kesengsaraanmu di dadamu. Maka inilah yang harus diurus. Maka alam nasroh laka sodro. Maka Adam berbeda dengan makhluk lain yang sebelumnya belum ditalkin. Patalako Adam. Maka patalako Adam asma. Maka Adam lah semua nama-nama ini yang ada ini. Sebagai identitas kepada wujud Muhammad. Dari semua. Hidupnya Allah. Sebetulnya. Maka tugas si Adam supaya nggak nyasar di dunia ini harus ditalkin dulu tadi. Patalako Adam. Maka inilah awal ilmu pengetahuan. Karena Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Manusia itu dari zaman ke zaman sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa, Musa hanya sangkaan saja pada surga, pada neraka. Termasuk pada Tuhan. Tuhan itu apa sih? Apa kamu Tuhan itu datang kepada Adam, hei Adam kamu jadi Rasul begitu? Emang bilangnya. Seseorang yang tadi tawajuh, tafakur, tazakur, dia menemukan Tuhan, dia bicara pada dirinya. Jadi jangan dikira Nabi itu ditunjuk, kamu jadi Nabi ya. Tumbuh setelah tawajuh, tafakur.
Semua. Makanya Nabi Muhammad menemukan Iqra. Apa kamu kira datang Iqra itu dibawa Jibril dari luar? Aduh, kadang-kadang orang Islam ini on. Tadi. Karena selalu Tuhan itu kamu tempatkan pada ruang dan waktu. Disinilah ada dimensi abstrak dalam dadamu ini. Bisa terjadi segala hal di dadamu ini. Kerusakanmu, kehancuranmu, mi'rajmu. Semua yang di dadamu itu. Maka kenapa alam itu menggunakan al-istifham. Menggunakan alam. Dan kenapa sodrok itu mudhof ilaih. Kepada siapa disandarkannya. Adalah maf'ul. Tadi semua. Siapa fi'ilnya? Tadi, Nasroh. Si Nasroh itulah fi'ilnya. Fi'ilnya si Nasroh. Tadi semua. Ya. Nah itulah yang harus dipahami tentang siapa dirimu itu. Nah malaikat protes. Dia pikir orang yang sama seperti dulu. Kecele dia. Padahal Adam ini Adam yang sudah di download. Adam yang sudah dicerahkan. Adam yang sudah ditalkin. Adam yang sudah dihidupkan. Maka tadi Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan begitu jentre dalam Jamsirul Asrol ini adalah tadi semua. Fal wajibu tolabul hayatil qalbil ukhrawiyya min ahli talqin. Di dunia adalah qabla fautil waqti fa inna dunya mazra. Karena si Adam harus berjalan ad-dunya mazratul akhir. Dan dia harus berjalan di dunia ini terkoneksi pada Allah dan Muhammad. Tadi materi tersambung pada energi, energi pada cahaya. Islam, iman, ihsan. Kesadaran jasad, kesadaran hati, kesadaran ruh. Dan itu harus tersambung. Maka begitu malaikat itu protes pada saat dia berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Tuhan ingin menunjukkan bahwa Adam yang ini tuh beda. Gitu loh. Makanya faida sawaituhu. Sawaituhu itu karena sholat sawu. Berdiri tegak. Adam ini ditegakkan. Dengan volume otak ditaikan. Dari perut siapa? Dari perut orang yang tadi. Yang dari perut orang-orang yang tradisi. Yang disebut oleh Allah ins. Yang disebut oleh Allah basarun. Tadi. Dari situlah genetikanya di upgrade. Tadi semua. Ya. Upgrade. Nah disitulah Allah al-musawwir membentuk dengan bentuk yang berbeda. Pernah lihat ibunya jelek, bapaknya jelek, anaknya cantik? Itu terjadi perubahan di dalam kandungan. Dulu kata Abah, waktu Abah ingat bertanya pada Dewi Gotik, dia cantik, tinggi gede, saya lihat ibu bapaknya kecil, bapaknya juga kecil, gitu. Itulah Adam itu sama seperti itu, upgrade. Nah sekarang itu bukan hal yang mustahil. Karena sekarang ini bahkan bisa direkayasa genetik. Dan makanya sekarang ini manusia itu bisa menciptakan anjing 5 macam dikawinkan. Chow-chow. Kawinkan dengan Dalmatian. Dikawinkan lagi anjing herder. Badannya panjang kayak herder. Tapi telinganya chow-chow. Kulitnya Dalmatian. Sekarang itu bukan perkara yang sulit. Karena siapa kamu ini? Sekarang ini manusia ini sudah bisa al-musawwir. Karena manusia-manusia yang sudah berilmu itu adalah tadi. Sudah ngerti, nyambung dia. Maka disitulah. Akhirnya Allah uji dengan apa? Ujian tingkatan Adam dengan malaikat saat itu menggunakan ilmu. Karena dulu orang itu berilmu itu hanya... Kata Allah, wa mayyatabi'u aksarohum ila dhonna. Hanya sangkaan saja. Oh Tuhan di aras duduk. Bahkan maaf, Hajar Aswad, meteor datang dari surga. Padahal meteor. Orang-orang koplok ini semua Allahu Akbar. Batu dari surga. Berarti kalau begitu surganya itu ada ada ruang dan waktu. Berarti Allah mabet di surga itu.
Ini kekoplokan. Karena kamu tuh nggak ngerti konsep Tuhan itu sendiri. Makanya ada Hajar Aswad dari sorga. Hitam karena dosanya manusia. Itu hanya batu perit yang nanti berubah karena suhu yang luarnya hitam, dalamnya putih. Allahu Akbar. Tadi semua. Maka hari ini Abah sedang mengantarkan kalian pada gerbang. Karena kalau nggak dijelaskan nanti, tiba-tiba ngedadak, Abah ada ngebom. Semua hancur. Tiba-tiba apa Islam, apa iman. Aduh. Manusia belum siap dadanya. Tadi belum bisa menjadi Adam. Yang ditanamkan kalimatul Rabbi di dada. Oh, kalau sudah ada kalimatul Rabbi la raiba fihi udah lil mutakin. Silahkan kata saya Ka'bah itu hancurkan sekarang juga. Peduli amat. Nggak ada hubungannya dengan kamu. Itulah kekoplokan Islam hari ini. Hanya dijadikan rekayasa oleh si Senokor Gronyo sebab buang-buang duit doang. Ini kamu harus ngerti ini. Kalau enggak, kapan kita ini akan bangkit? 160 triliun hanya digunakan buang-buang ke sono untuk ngasih tahu Amerika. Untuk nyerang kamu lagi. Semua. Aduh ketololannya ini benar-benar. Kan tadi, karena bodoh. Tadi. Untuk apa? Duit dikirimkan ke Amerika. Orang Amerika di sini. Nestle apa bikin pabrik. Jongosnya siapa? Ya kita. Duit kita dikirim ke Arab Saudi kirim ke Amerika, Amerika bikin pabrik-pabrik di Indonesia, industri, kita jadi jongos. Padahal makanya duit kita sendiri. Nah inilah karena bodohnya orang Islam hari ini. Dan ini sudah direkayasa oleh mereka. Tadi semua ya, jadi agama ini diciptakan oleh mereka untuk menguasai. Maka Abah ingin kita kembali pada Al-Quran. Sebagaimana Adam dicerahkan oleh Allah dengan dibelah dadanya, dibersihkan dadanya. Dan tadi kemarin malam Abah diskusi berdua jam dengan Pak Jenderal Nurwidyo, jenderal yang luar biasa, datang beliau. Tadi semua. Dan beliau mengatakan memang semuanya itu setelah perang salib dada manusia dikunci. Manusia sibuk mengerjakan ritual, tapi hatinya kosong dari Allah. Tadi nggak ada vibrasi, nggak ada koneksi. Inilah beragama tak bertuhan. Mereka yang tak bertuhan malah mereka tanpa menyebutkan agama mereka bertuhan. Ini contoh surat ini diantaranya. Pada saat Allah ingin mengangkat Adam sebagai khali. Jadilah kamu tuh Adam yang jadikan khalifah di muka bumi ini. Hidupkan dadamu itu. Maka itulah pada saat diuji apa? Ilmu pengetahuan. Apalagi kalau bukan ilmu pengetahuan Allah ini tentang nur. Nur ini cahaya, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka artinya orang dengan ilmu akan ternampaklah segala yang tidak terlihat. Itu tadi. Akhirnya Allah sindir tadi, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak itulah tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada manusia itu kebencian di sini. Akibatnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu walahum adabun alim. Sudah dikunci dadanya tadi dari awal. Akibatnya apa? Walaupun dia ngomong iman palsu, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil, tapi nyatanya tidak iman. Kalau kamu iman ngurusin kuota haji dia akan dibadong. Kalau iman, padahal gelarnya kiai, menteri agama misalnya. Kalau kamu beriman ada Al-Quran cenama firman Tuhan, nggak dikorupsi, itu kalau iman. Kau hanya ngaku iman. Inilah yang terjadi karena hari ini terpental kita. Padahal kisah Allah mengisahkan Adam seolah debat dengan malaikat itu untuk menunjukkan bahwa perbedaan Adam yang sekarang itu adalah
sudah ditalkin oleh Allah. Fatalaqqa Adam kalimatul Rabbi. Apa kalimatul Rabbi itu? Kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul khusyuk, kalimat la ilaha illallah. Pada dadanya sudah ditalkinkan. Fatalaqqa Adam. Fatalaqqa Adam. Sehingga pada saat malaikat berprotes, Allah uji malaikat dengan pertanyaan ilmu. Karena sekarang bukan Adam yang kemarin. Abah juga menginginkan sekarang ini Islam bukan Islam yang kemarin. Hanya sibuk ritual, baca Yasin, one day, one judge. Hanya Suryadoh, baca ini, istighosah, baca ini dengan harapkan mudah-mudahan di dunia dapat duit, di akhirat masuk surga. Berhenti di situ. Kalau mau move on. Abah ingin sekarang itu justru yang hadir itu adalah dengan ritual yang sama, syariat yang saya silahkan. Kalau syariat mah bener kabel. Tapi yang terpenting terkonek. Ngapain kamu ginian? Allah, ya. Padahal nggak ada hubungannya. Kamu tuh punya gaya-gayaan doang sekarang ini. Takut karena ginian, kenapa? Takut disebut kafir orang-orang itu. Kenapa sholat? Takut disebut kafir. Itu yang terjadi hari ini. Akhirnya sholat itu sebuah kerjaan, kegiatan yang terasa terpaksa, bukan kebutuhan. Lain dengan kamu pada saat telepon tersambung, kan kebutuhan kamu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kan sekarang ini manusia udah seremoni semuanya. Acaranya seremoni, zikirnya seremoni, sholatnya seremoni, istighosahnya seremoni. Karena itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Sangkaan-sangkaan manusia pada Allah itu salah. Maka itulah kata Allah, innallaha alimun. Allah itu ilmiah sebetulnya. Segala perkara Allah itu adalah black and white. Real, aktual. Allah itu. Tidak ada satupun yang bisa. Kenapa bulu ini tumbuh bisa dijelaskan ilmu. Kenapa kuku ini tumbuh. Kenapa ada kuku di sini. Bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Kenapa mata kita ini nggak bisa melihat benda yang besar? Kenapa mata kita ini nggak bisa melihat benda yang terlalu kecil? Ilmiah semuanya. Kenapa telinga kita nggak bisa mendengar di bawah sekian megahertz? Tapi kenapa juga tidak bisa mendengar sekian megahertz? Itu ilmiah semuanya. Karena Tuhan menciptakan kita ini bukan dengan sia-sia, tapi dengan rancangan. Dan Dia Allah membentuk kita al-musawwir dengan rancangan yang sempurna. Tapi manusia adalah sekarang ini pemilik HP tadi. Kayak nenek-nenek dikasih iPhone nggak ngerti make. Nah, itu masalahnya di situ. Ya, hari ini. Ya, akhirnya coba lihat. HP Abah dengan HP Dadang, HP pasti di dalamnya itu apalagi Black Ngora. Selain Usina. Ya, tadi. Semua. Udah pasti memori-memori di HP-nya bisa dicek itu tadi. Kalau Abah sekarang ini periksa adalah dihisab HP-nya tiap-tiap diri. Misalnya Huan, maka di sekolah suka ada raji HP kan. Lihat tuh hisaban tuh. Itulah penggambaran manusia sebetulnya. Dia akan menarik yang negatif. Kan tadi hukum berlaku, hukum tarik yang negatif akan menarik negatif. Miskin menarik miskin. Sakit menarik sakit. Suudon akan menarik suudon. Membenci orang akan menarik kebencian. Memfitnah orang akan balik fitnahan. Nah, sadar di HP-nya itu sudah berjubel data-data yang nggak perlu. Maka teknologi juga mengajarkan hapus, kurangi memori yang buruk, kosongkan. Itulah belah dada. Nabi dibelah dada, kosongkan. Waduh, ini udah nggak ini udah datanya udah buang dah. Nggak perlu. Itulah Abah amaliyah dengan tadi. Penyerahan, lahayun, la ilmun, la syami. Semua amaliyah. 7 di sini, 7 di sini, 7 di sini. Mengosongkan kembali. Kan tanpa tahalli, tidak akan ada tahalli. Tanpa tahalli, tidak ada tajalli. Paham itu? Sesederhana itu sebetulnya hukum Tuhan. Jadi, inilah makanya. Begitu malaikat ditanya, nggak tahu. Apa ini malaikat? Nggak tahu. Apa ini malaikat? Lu kata Allah. Adam ini udah gua talkin.
udah gua hidupkan, udah gua bersihkan. Fatalaqqa Adama kalimatu Rabbi, kalimat Nabi isbat pada dadanya. Makanya berarti mandakholahu nur kana amina, udah masuk. Mandakhola itu kan fi'il madi, masuk cahaya tadi. Adam itu di dadanya adalah melebar, membumbung, mengerti. Ditanya apa ini Adam? Apa ini Adam? Apa ini Adam? Gitu. Tapi malaikat bengong aja. Karena disitulah akhirnya malaikat KO bahasanya. Malaikat KO. Gitu. Sampai dia berkata subhanaka. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nah, itu ya. Malaikat. Ya, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka tubtu ilaika wa ana apa namanya? Wa ana awwalul mu'minin. Tadi. Bukan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuh. Barulah sadar malaikat. Maka sejak itulah harus sujud kepada Adam bahasanya. Karena kalah malaikat. Maka tadi kata Abah saya itu nyuruh-nyuruh malaikat sekarang tiap hari. Angkat tuh air tuh. Gitu. Berarti semua. Jadi tolong pahami ya. Jadi jangan agama yang hayal tapi harus bisa dibuktikan, terukur dan realitas tadi semua ya yang harus dilakukan. Maka inilah yang harus kewajiban kita menghidupkan hati dari awal. Jadi Adam itu adalah maka faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena Adam itu sudah berdiri tegak. Tiba-tiba ganteng, gagah gitu kan. Akalnya cerdas dari semua ya. Itulah Adam, kisah Adam itu. Maka inilah perbedaan antara vibrasi, resonansi, frekuensi dengan tidak dari semua ya. Maka perintahlah kepada Allah fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nah, bersatulah tadi. Allah bicara Adam di situ, Allah bicara malaikat, Allah bicara iblis, Allah bicara dirinya itu sebetulnya satu tadi. Allah bicara iblis pada nafsu si Adam. Allah bicara malaikat ruh yang disebut Nur Muhammad yang ditiupkan nafakhtu fihi mir. Allah bicara ruh, itulah yang disebalik Nur Muhammad itu nurul. Berarti sebetulnya ayat itu sedang berbicara pada sosok Adam. Syariat pada tubuhnya, torekot pada hatinya, hakikat pada ruhnya, ma'rifat pada sirnya. Dari semua. Faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semuanya malaikat sujud padanya. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei nafsu, kamu tidak mau tunduk tadi semua. Hei tadi ada bagian umum sujud tuh di belah itu. Bagian tubuh. Itulah identitas. Merasa keakuan. Ini gua nih. Ini gua nih. Nah, inilah penyakitnya. Yang disebutkan iblis itu pada Adam. Adam itu kisah iblis adalah nafsu yang meliputi tubuhnya. Maka bicara Adam yang tugas kita lakukan adalah bagaimana membersihkan pengakuan diri. Melepaskan aku empat. Si Adam tadi. Si nafsu tadi. Ya. Tadi semua. Maka kalau seandainya kuda bisa lakukan aku empat. Baru masuk ketiga. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Qala lam akun liasjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Maka apa kata iblis? Kata nafsu itu tadi semua. Ya. Ini dalam arti sempit. Karena nanti bicara lain lagi, beda lagi konsepnya. Tapi ini dalam bicara kasus Adam ini adalah hakikat iblis pada Adam itu adalah hawa nafsu kita yang tidak, tubuh kita yang tidak mau sujud kepada ruh itu. Artinya tadi semua selalu melawan. Artinya apa tidak mau sujud? Selalu tidak mau membunuh dirinya sendiri. Dia ego, malah dia pengakuan saya dadang, saya ini ustadz, saya ini kiai, saya ini polisi, saya ini tentara, saya ini kan RW, saya ini kepala desa loh. Nah, itulah pengakuan itu.
yang menjadikan si Adam sengsara dari semua. Dia nggak sadar dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Padahal kalau dia mau leburkan tadi, semua materi ini adalah energi, kembalikan pada energi. Semua energi itu adalah cahaya, kembalikan pada cahaya. Maka materi kamu, wujud kamu di dunia ini sudah surga sebetulnya. Kalau ngikutin hukum Allah, hukum Allah bahasanya. Maka berlakulah di hukum adalah kesatuan, kita saling berhubungan. Silaturahmilah disuruhnya kita. Seperti air ini silaturahmi, H2O. Kalau hanya hidrogen saja bom. Kalau oksigen saja juga rusak. Maka digabungkan menjadi senyawa H2O yang disebut dengan A. Airlah nama si Adam itu, air. Semua ya. Sama natrium klorida. Natrium itu dan klorida itu racun. Tapi pada saat Na2Cl jadilah garam. Itulah kenapa kita harus bersatu. Semua ya. Jam'u. Kalau tidak jam'u, manusia saling menghancurkan. Semua ya. Hukum getar, vibrasi, semua harus dimulai dengan hidup duk. Vibrasi ya. Kemudian law of action, tindakan dari semua. Berbuatlah just. Jadi jangan ngomong. Lakukan. Bukan katanya. Bukan akan. Bukan mau. Tapi lakukan sesuatu itu. Dan gak ada hubungannya baca Yasinmu dengan ngebon kamu. Gak ada hubungan. Semua. Tapi mengertilah ilmunya. Bagaimana tanah itu top soil dan lain sebagainya. Adapun nanti adalah menjadikan tubuhmu itulah Yasin. Maka selalu bawa ilmu hakikat itu pada diri. Ya. Jadi hukum sebab akibat. Jadi segala yang buruk hari ini kaulah yang menariknya. Hukum sebab akibat. Hukum tabur tuai. Nanam ganja buah ganja. Semua ya. Nggak ada kata Abah Malam. Keropak itu nggak ada tulisannya mohon doa. Tapi mohon bantuan. Keropak aja udah ngerti minta duit. Lu mintanya mohon doa. Tadi semua. Doanya udah ini ya Allah ya Karim. Ya marilah tadi semua. Sekarang kata Abah, nggak usah gemir dengan apa yang Abah sampaikan. Abah sedang tidak merubah syariat. Cuma Abah ingin syariat itu tersambung pada hakikat. Semua. Mengerti hakikat. Dan ulamanya dulu begitu. Syaikhullah Imam Ghazali. Sampai kata Imam Ghazali, orang bersyariat tanpa memahami hakikat fasik. Alias kosong. Tapi hakikat tanpa syariat, jin. Nah syariatnya jangan dibatasi. Itu syariat itu sholat, puasa, dikir. Itu ngaco lagi. Kan gitu. Apapun yang bisa menimbulkan frekuensi, vibrasi. Maka itulah kenapa dalam bab sholat, Nabi Muhammad itu top. Nggak pernah membimbing, sholat itu begini ya. Allahu Akbar begini ya. Nggak. Sholat itu taruh pankuba ini. Nggak ada zaman Nabi Muhammad diajarkan sholat. Supaya nanti kalau seandainya orang yang nggak bisa sholat, benar silakan. Yang penting lebih intisarinya frekuensi vibrasinya. Makanya Nabi nggak ngajarkan sholat. Maka semua imam bingung. Allahu Akbar di perut. Allahu Akbar ngegantung. Allahu Akbar di dada. Bacaan doanya. Makanya ada yang pakai bismillah. Ada yang nggak pakai bismillah. Ada yang pakai fatihah. Ada yang nggak pakai fatihah. Coba. Itu kamu itu bukan Nabi Muhammad nggak ngerti. Justru Nabi Muhammad paling ngerti. Karena sholat itu bukan seperti itu. Gitu. Tapi sekarang justru akibat sholat seperti itulah kamu saling mengkafirkan dengan orang lain. Syariat namanya. Syariat itu apapun yang menjadikan vibrasi frekuensi, menyadarkan kamu kepada sang hidup, itu sholat. Maka perintah dalam Al-Quran juga, akim, akoma yukimu ikomatan, itu dimana mutahadi. Apapun yang membuat terjadinya frekuensi, vibrasi. Tadi. Makanya, karena buktinya jangankan sholat, kemarin At-Taqoh, dikir udah la ilaha illallah belasan tahun. Tapi Abah coba tuh, sir Abah buka sedikit. Tadi kan menjeritnya hampir 80% orang dari 500-600 orang.
Oh, ternyata selama ini yang dikir itu setan. Nah itulah. Makanya kenapa orang torikot berberantem. Saya merasa lebih benar. Tadi. Nyepi. Nah, itu saum beneran tuh. Itu saum. Mobil pun nggak boleh jalan. Dan kalau kita mah saum Islam kan tadi semua. Warung itu agak tertutup doang. Kakinya kelihatan. Gitu kan tadi. Kalau mereka nggak boleh nyalain api. Karena akhirat narun, hawaun, maun, turabun diistirahatkan. Itu saum tuh sebenarnya. Kan nanti Abah kalau saat nyepi mau ke Bali. Tadi semua. Mau nyepi ikut bersama mereka. Karena saum Islam udah gagal tadi semua. Ya. Sesauman, kepuasaan. Akhirnya hidupnya main monopoli. Duduitan, susurgaan, bibidarian. Gitu paeh balangsak. Ini orang Islam tadi. Maka Allah mengatakan mataul gurur, katipu. Nah, itu. Ayo bangun dari tidur, Makanya itulah Allah pun berkata hadis qudsi kama qala Allah taala as-saumu li wa ana ajzibi. Itu untukku. Nah, bagaimana saum itu untukku? Tadi. Karena tadi kalau kamu yang saum maka tidak untuk dia, gitu loh. Maka saum itu untukku, gitu kan. Itu harus dipahami juga, ya. Maka dijelaskan oleh bagian Nabi adalah lisoimi farhatun inda ibtor wa farhatun inda ru'yatihi. Razaqanallahu ta'ala bifadlihi wa karomihi. Duh, ada razaqon, ada rizki. Maka surga itu setelah imsak ibtor. Setelah ibtor itulah ayyada yu'ayyidu. Tapi nggak ada perubahan sama sekali. Selama 30 hari digembleng di kawah canda di muka itu. Karena nggak pernah saum. Nggak nahan. Maka belanjanya ibu-ibu juga makin ganas. Baru 3 minggu saja mal sudah penuh. Aduh. Benar-benar Islam ini ketipu. Hajian ketipu. Puasa ketipu. Semua ketipu Islam itu. Benar. Saya katakan. Semua ya. Ketipu semuanya. Coba lihat oleh kamu sekarang. Hari pertama. Lihat pasar nanti. Wah, belanja semua sampai penuh. Habis domba, habis ayam, telur naik, beras naik dari semua. Tapi nggak ada geliatnya. Nggak ada geliatnya semua. Ya, hanya kembali lagi puasa binatang aja sebenarnya. Kalau puasa gitu kambingmu kamu kurung di kandang tuh, nggak usah kasih makan sampai maghrib. Dia lebih puasa tuh. Ya. Nah ini ya yang harus dirubah tadi semua ya. Jadi waqala ahlu syariatil muradu minal iftori adalah aklu indal gurubi asyamsi, dikatakan wa minar ru'yati adalah ru'yatu hilali lailatal id tadi semua ya. Pengertian hadis tadi menurut syariat adalah kebahagiaan yang pertama ketika berbuka. Berbuka. Nah ini. Tapi juga buka juga bukan kolak sebetulnya. Masa Allah bukanya kolak. Tadi semua. Ya. Jadi inilah kadang-kadang saumnya. Aduh udah ampun dah. Lu dibahas tersinggung lu lagi. Tadi semua. Tadi. Orang apa kata Allah suruh saum sampai datang malam tadi semua. Ini baru aja asar dan jam 5 udah ngucek kolek terus semua. Tadi semua. Jadi ini nggak berdampak sama sekali buat kebahagiaanmu dan tidak ada surgamu. Syawal itu nanti salah peningkatan sebetulnya. Peningkatan keyakinanmu, peningkatan kesadaranmu, peningkatan rizkimu sebenarnya. Kalau benar saumnya tadi semua ya. Dan itulah makanya jangan di kotak-kotak. Karena kamu itu bukan jasad doang. Tapi jasad, hati, dan ruh. Maka berarti harus 3 saum luar untuk kesehatan tubuhmu. Bukan pahala. Nyari pahala lagi. One day, one June tadi tadarus Quran dengan matamu. Tapi yang dicari pahala. Nah, inilah kerusakan. Maka dia selama yang kamu cari bukan Allah pasti terjebak di sini.
Wa amma ahlu tariqatul ibtaru inda dukhulil jannah bil akli adalah fiha minan naimi wa razaqanallahu wa iyyakum min tilkan na'ami wal muradu birru'yatihi biru'yati wa hiya ru'yatullahi ta'ala adalah yaumal kiamat binadoris sarra mu'ayanatun ya. Binadoris sarra mu'ayanatan ya razaqanallahu wa iyyakum ru'yatu bifadlihi wa karomihi. Ya. Jadi jelas, adapun pengertian menurut thariqat adalah kebahagiaan yang pertama ketika masuk surga. Nah itu ada surga. Karena jannatul ma'wa kata Abah di tubuh ini, jannatul na'im di hati ini, jannatul firdaus di fuad ini, jannatul kurbah di siri ini. Jadi ada surga buat syariat, buat tubuhmu, ada surga buat thariqat di hatimu, ada surga di hakikat buat mata hatimu, dan surga di syirmu adalah tadi semua. Ya. Wa amma saumul haqiqati fahuwa imsakul fuadi mimma siwallahi ta'ala. Adapun saum hakikat adalah menjaga hati dari selain Allah. Tadi hasbi rabbi. Nah disinilah kata Abah, kalau di saum luarnya kamu nggak bentengi dulu, tidak boleh penyakit kulit, penyakit ini tadi Ayub harus itu, karena nanti tidak bisa masuk ke dalam kamu, tidak bisa. Kalau hari ini masih benci, oh ini Hindu benci, Buddha benci, kafir benci, anjing benci, babi benci, itu penyakit kulit namanya. Maka selama itu kamu tidak akan bisa masuk ke dalam. Karena gerbang kepadamu untuk masuk ke dalam adalah sudah tauhid luarnya, wahada yuwahidu tauhidan. Kamu jangan terjebak dengan bentuk dan rupa, suku dan agama. Kalau mau masuk ke dalam. Sekarang tapi Islam kan, agama Kristen, agama yang lain saling membenci antara agama. Ya sudah. Tadi semua. Hanyalah orang-orang yang memperebutkan pepesan kosong. Padahal semua materi ini adalah energi. Semua energi ini cahaya. Berarti semuanya Allah. Tadi semua tadi. Ya. Pada wujud Adam. Pada rupa Muhammad. Pada hidup Allah. Oh hidupnya satu. Kamu berantem. Itu loh. Itu aneh. Itu kan bagi orang. Nanti tapi kamu akan paham kalau masuk ke dalam. Tadi semua. Ya. Nah hari ini banyak orang Islam tidak mengerti, ustadznya, kiainya bodoh. Karena tadi dia terjebak dengan penyakit kulit. Dia pikir bahwa dia sudah memahami agama. Padahal apa yang dia lihat itu hanya penyakit kulit. Semua. Mengajaklah permusuhan pada orang. Ajaklah tadi kedengkian pada agama lain. Saling menyalahi, saling apa. Yang lain itu yang melaksanakan nisfu Sa'ban disalahkan, yang nggak melaksanakan disalahkan. Itulah karena dua-duanya masih sama-sama on, yang mengamalkan dan yang tidak mengamalkan dua-duanya on. Gitu kan dari semua. Ya. Yang sholat dan nggak sholat on dua-duanya. Yang sholat masih nyalakan, yang nggak sholat itu on. Nah, itulah. Kalau seandainya kamu berada pada penyakit kulit tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya. Maka dikatakan wa amma saumul haqiqati fahuwa imsakul fuadi. Tadi adalah fuadi siwallahi ta'ala wa imsaku an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala kama qala ta'ala al insanu siri wa ana sirahu. Iya. Manusia itu rahasia aku rahasia manusia. Tadi siang kamu mau jadi rahasia Allah enggak kan kayak tadi semua ya. Ada lagi belajar tauhid ngaku Allah. Kacau. Ada lagi yang nggak mau belajar khusus, nanti takut jadi Allah. Mana ada makhluk ya makhluk, khalik ya khalik, beras ya beras, nasi ya nasi. Tapi yang harus pahami, hei nasi kamu tuh tajaliyat, ta'ayunat, tanajulat daripada beras. Itu doang. Astagfirullahaladzim. Kok malah dituduh orang jadi Allah. Kalau kamu dari petantang-petenteng udah si kuning, saya teriak-teriak, saya beras, itu kamu orang gila. Itu tadi semua. Kamu tuh orang gila.
saya Allah itu orang gila gitu kan tadi semua. Disitulah sadar itu ada pada akal. Pengakuan pada diri, sebenarnya aku ini, kata nasi kuning, adalah beras. Dan kalau kamu tidak ngaku beras, berarti syirik. Itu masalah. Tadi apalagi sekarang berantem coba. Nasi kuning, aku lebih baik, kata nasi kuning. Nasi putih, aku lebih bersih. Gitu. Kata nasi wuduk, wah, nasi kalau di Malaysia itu apa, Pak Abu? Pak Abu, Bu Siti, semua ya sahabat-sahabat tercinta dimanapun. Wilin, sehat. Haji Eet, semua ayah, pokoknya di absen gua abain sekarang tadi semua. Mas Budi, ayo bari ngopi. Pasti Mas Budi udah kelihatan senyumnya nih. Wah, gitu. Aduh, Haji Arafat tadi semua. Ayo bangun dari tidur tadi semua. Ya, supaya nggak usah lagi mau Haji Arafat ke, Haji Ilin ke, Haji Eet ke, gitu, Haji Budi ke, gitu kan tadi semua. Udah, kamu itu semua hanyalah nasi kuning, nasi putih, nah, Pak Abu, gitu. Kalau Pak Abu itu nasi lemak, gitu kan tadi semua. Di Malaysia tadi. Jadi ngapain coba ribut, nasi lemak, nasi kuning, nasi ini, padahal semuanya beras, gitu. Coba belajar begitu. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau anjing, mau babi, mau apa. Semuanya apa? Nur Muhammad gitu. Karena semua Nur Muhammad pasti Allah begitu. Kita ini jadi ruhama ubainahum di alam dunia ini. Gitu. Nah itulah yang disebut sujud dan ruka'ah. Sujud dan ruku. Kamu sujud dan ruku tapi masih nolak ini. Itulah nggak sujud, nggak ruku. Kan itu masalahnya. Dan Abah mengajak kamu ke dalam kebahagiaan. Supaya kamu bisa merasakan. Karena manus al-insanu syiri wa ana syirahu. Tadi. Beras itu rahasiaku. Nasi kuning itu rahasiaku, kata beras. Kemudian asbak kayu itu rahasiaku, kata kayu. Gitu. Tadi. Bu Ilin, Bu Arafat, semua itu rahasiaku, kata Allah, gitu. Dalam wujud Muhammad, dalam rupa Ilin. Karena kalau nggak dipanggil Ilin, nanti jadinya Arafat dipanggilnya nanti. Tadi semua bingung kan tadi. Bang Ais bingung, Haji Pataroni bingung. Mana Ilin, mana Arafat. Kan dipanggil. Gitu. Itu saja dunia ini semua. Makanya wamal hayatud dunya illala ibun wa candaan Tuhan. Tadi semua. Dalam wujud Adam, si Adamnya keseriusan. Tadi semua. Akhirnya neraka karena terpisah pirok dengan Tuhannya. Wajdunya ada pada tubuhnya, bukan pada getaran ruhnya. Nah itulah. Maka itulah. Jadi dikatakan maka kalau orang-orang lagi, aduh bah saya belum dapat hidayah. Hidayah itu sudah ada. Hidayah itu nunggumu di dalam nur ma'rifat. Nur ma'rifat itulah hidayah. Oh kamunya, kamu teriak coba saya nggak ada matahari lagi menunggu matahari. Ya kamunya di dalam kamar. Gimana mau cari? Nunggu cahaya matahari, kamunya dia kamar terus. Orang-orang Islam ini koplok sekarang ini. Kayak nggak ngomongnya kayak bener. So tergantung hidayah bah. Iya tergantung hidayah. Tapi hidayahnya ada di dalam dadamu itu sisir tuh nunggu tuh. Kenapa? Karena kamu nggak mau kupas adalah bawangnya. Padahal setelah kamu kupas bawang dalam juga bawang sebenarnya. Kamu kupas lagi bawang dalamnya bawang juga. Kupas lagi bawang bawangnya juga. Di penghujungnya habis kupasan tinggal bau bawang. Sebenarnya dia itu hanya kecenderungan rasa. Itu di penghujungnya. Bukan pada pengakuan tadi semua. Nah itu. Maka disinilah kenapa tadi malam Abah sudah banyak bahas tentang Lailatul Qadar tadi semua ya. Dan tanpa Lailatul Qadar makanya selalu dikaitkan dengan saum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan tadi. Ya Allah panggilnya ya. Ingat itu. Tadi.
Bukan kepada siapa-siapa. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, pada orang beriman. Iman aja belum ya. Ngapa berarti masih puasa anak-anak. Banyak kiai jenggotnya panjang, puasanya anak-anak. Tadi semua. Allah panggilnya ya. Yasin. Tuh. Tapi ada di kalinya nggak pakai ya. Cukup. Toha. Kaf ha ya ain sod alif lam mim. Nah, tapi di kasus ini dipanggil Yasin. Udah beda tuh panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Artinya apa? Tidak hei kepada orang yang tidak beriman. Dan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tidak hei kepada nafsu yang tidak tenang, yang masih gusuh, masih gerubugan, masih saling membenci, masih saling mending. Ya tidak dipanggil. Ya itu udah kata ya Allah. Kalau kamu memahami tafsir Allah dengan Allah, Allah ajarkan kamu setiap hal kecil pun dalam Al-Quran. Lihat. Bahkan dalam penulisannya, kenapa suka ada tanda-tanda kecil itu, sahabat? Ternyata maknanya dalam itu. Oh, kadang-kadang ada to dikurungin gitu, ada apa? Itu maknanya dalam ternyata. Kenapa mana bisa diwasol, mana bisa diwakof itu? Maknanya juga dalam. Semua. Wasol, wakof itu sama saja kamu. Kenapa sholat itu ada jama, ada kosor? Kenapa asar nggak bisa dijamak dengan maghrib tuh? Kamu harus ngerti tuh.